Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya menyapa rekaman saya. Oke, nggak apa-apa. Yang kalau ada salah kan mesti jawab. Jadi begini, ini acara ini saya siarkan di Facebook, yang kedua saya rekam di Zoom supaya ada dokumentasi dibuang saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan di kitab Nahul Wadih juz 2 di bagian ke halaman 114, yaitu pembahasan tentang al-alam. Al-alam. Kata al-alamu itu asli artinya itu tanda. Arti aslinya tanda. Tetapi dalam kitab ini yang dimaksud dalam bab kaidah ilmu nahwu adalah isim alam. Isim alam. Itu kalau misalnya ainnya diharokati kasroh artinya beda. Jadi al-ilmu apa? Ilmu. Gitu ya. Jadi beda harokat, beda makna. Oke, kita bahas di contoh dulu. Al-amthilatu. Aliyun fil hadiqati. Ikuti. Aliyun fil hadiqati. Ali di kebun. Ali di kebun. Aliyun fil hadiqati, Ali di kebun. Ya, gini ya. Jarat Aisyatu. Diterjemahkan aja nggak apa-apa. Jarat berlari, Aisyatu Aisyah. Di sini jarat itu fi'il madhi sehingga diterjemahkan telah. Jarat telah berlari, Aisyatu Aisyah. Jarat wits Melayu, sopo Aisyatu Aisyah. Tajri sedang berlayar. As-sufunu beberapa kapal. As-sufunu jam'u safinah. Safinah artinya kapal atau perahu. Tajri sufunu beberapa kapal berlayar atau berlabuh ya. Apa? Kapal itu apa? Perahu itu apa? Kalau sudah berjalan itu apa? Berlayar. Kalau berlabuh itu apa? Mandek ya. Baliknya ya. Kalau berarti di sini as-sufunu tajri itu berarti berlayar ya. Berlayar. Atau jalan ya. Kalau bahasa kita itu jalan kalau orang. Lari juga. Jalan dengan kencang itu tajri. Kalau air mengalir. Baina Misra di antara Mesir wa Uruba dan Eropa. Berarti itu laut apa ya? Mesir antara Mesir dan Eropa. Laut apa? Tahu nggak? Terusan Suez itu di mana? Terusan Suez, Konat Suez. Pernah dengar nggak? Itu antara mana? Mesir dengan Eropa kan? Berarti itu di Konat Suez berarti ya. Kalau nggak salah ya, saya belum pernah ke sana, jadi lupa ingat. Apa? Sama aja ya. Jadi seingat saya selat. Kalau di sini kan Selat Sunda ya. Selat Sunda itu kan antara Jawa dengan Sumatera, ya kan? Disebut dengan Selat Sunda. Tapi kalau di sini, kalau itu antara Mesir dan Eropa berarti terusan Suez. Ya, itu sudah dibuka. Ya. Oke, kalau antara Maroko kalau salah ya. Pokoknya antara Jazirah Arab dengan Eropa itu ada namanya Selat Gibraltar. Pernah dengar? Dengan Spanyol. Pernah dengar ya? Nanti mengarah ke Alhambra dan seterusnya loh, yang Granada, Spanyol, Andalusia pada zaman Tariq bin Ziyad. Pernah dengar nggak di sejarah Tariq bin Ziyad, Jabal Tariq, Selat Jabal Tariq? Namanya Abdurrahman Ad-Dakhil di masa
Abdurrahman kalian udah pernah belajar belum sejarah zaman Abbasiyah? Masa lupa sih. Oke. Kita lanjut. Tashtahiru uswanu bijaudatil hawa'i. Tashtahiru dikenal. Aswan itu apa ya? Nama daerah pokoknya Aswan itu. Apa ya artinya Aswan itu? Kita coba cari. Aswan itu nama kota atau nama negara ya? Nama kota katanya. Bahasa Indonesianya apa ya? Bijaudatil hawa'i dengan kesegaran udaranya, udaranya. Ustaz Hilya tahu Aswan artinya apa? Aswan. Ini ada yang lagi nonton di Aswan. Aswan itu daerah di Mesir mungkin ya. Oke. Saya belum pernah ke Mesir ya, kurang akrab. Saya coba cari ya. Aswan. Jadi ada satu daerah yang dikenal dengan kesegaran udaranya. Kalau di Indonesia itu biasanya puncak Bogor. Kalau di sini mungkin di Ciremai ya, dari Sumber ke Gunung Ciremai itu ya. Nah, itu segar. Oke, Aswan. Kita cari Aswan. Oh, Aswan artinya Aswan. Aswan artinya Aswan. Sebuah kota di Mesir, di kota Aswan. A city on the Nile River. Jadi Aswan itu sebuah kota di atas Sungai Nil. Nih, kota Aswan. Nih. Nih. Berarti Aswan itu nama kota pariwisata di Mesir. Nih, ini gambar Aswan di Mesir. Ini. Sebetulnya kalau di Indonesia biasa aja sebenarnya ya. Biasa aja. Oke, kita lanjutkan. Ini namanya kota Aswan. Kita lanjutkan. London akbaru biladil Inggris. London itu kota terbesar. Bukan negara. Negara terbesar di Inggris Raya. Great Britain ya. Inggris itu Great Britain atau Inggris Raya. Safaru abi ila Dimyat. Ayahku melakukan perjalanan ke Dimyat. Dimyat itu nama daerah dan nama kota di Mesir. Dimyati. Tapi tidak selalu yang namanya Dimyati itu orang Mesir, karena sekarang ada banyak orang Dimyati, orang Indonesia. Tapi aslinya Dimyat itu nama daerah di Mesir. Dimyat. Mau tahu daerah Dimyat? Kita cek. Dimyat. Nih, ini kota Dimyat. Dimyat itu bahasa Indonesianya apa ya? Ini kota Dimyat gambarnya. Oke. Madinatul Dimyat ya asimatul muhafadzah Dimyat. Kota Dimyat itu ibu kota provinsi Dimyat ya. Di aqsa shimal Misr, di ujung selatan Mesir ya. Ad-Dimyati biasanya banyak sekali para ulama
yang dari sana ya, Adiyati. Ini kota-kota tua ya. Oke, ini namanya kota Dimyat. Versi Indonesia ada nggak ya? Bahasa Inggris. Dimyat itu bahasa Inggrisnya apa? Damiette, Damietta, Damietta. Versi Indonesianya apa? Dimyat, kota Dimyat atau Damietta. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Safaro Abi ila Dimyat. Ini kotanya, pembahasannya itu banyak menggunakan istilah-istilah daerah Mesir karena memang ini ditulis oleh orang Mesir dan digunakan untuk pembelajaran di SD di Mesir, SD ya, tingkat MI di Mesir. Oke, kita bahas. Dan dulu kita lihat fil amsilati sabiqah pada contoh tersebut. Karena kita lihat annal asma'a bahwasanya isim berupa Ali, Aisyah, Mesir, Urba, Aswan, London, Dimyat, yadullu kullun minha ala syakhsin aw makanin muayyanin ma'rufin lana. Yadullu menunjukkan kullun minha masing-masing dari itu ala syakhsin atas seseorang, aw makanin atau suatu tempat, muayyanin yang tertentu, ma'rufin yang diketahui, lana bagi kita, ma'rufin lana yang kita kenal gitu maksudnya ya. Fahadil asma, isim-isim semacam ini idan jadi ma'arif, termasuk isim ma'rifat. Wa idza bahatna, dan apabila kita bahas fi sababi kauniha ma'arif, terkait dengan faktor penyebab isim-isim tersebut menjadi ma'rifat, ra'aina, kita lihat annalladzi sama, kita lihat annalladzi bahwasanya yang sama kulla syakhsin, yang memberi nama setiap seseorang, au kulla makanin, oh ya kullu syakhs, sama oh kita annalladzi bahwasanya yang sama kulla syakhsin, yang memberi nama setiap orang, au kulla makanin atau setiap tempat, arada menginginkan annal isma bahwasanya isim ya dulu menunjukkan alaihi atas isim tersebut bi'ainihi dengan zat isim tersebut, wa yakunu alamatan lahu menjadi tanda bagi isim tersebut. Fa indama, dan tatkala sama ka'abuka, engkau diberi nama oleh ayahmu, qasada, ayahmu bermaksud an yakuna ismaka khasan bika, namamu itu menjadi khusus hanya untukmu saja, misalnya Nurul ya, untuk kamu saja, bukan untuk yang lain, gitu ya. Idza nataqa bihi ayyu insanin, jika seseorang mengucapkan nama tersebut, fahimas sami'u, maka si pendengar akan memahami annakal maqsudu bihi duna ghairika, annakal maqsudu bihi duna ghairika, bahwasanya yang dimaksud dengan nama tersebut adalah engkau, bukan selain engkau, gitu ya. Jika ada namamu Muhammad misalnya, maka namamu ya Muhammad itu bukan orang lain. Wa idza kana laka qattun wa sammaitahu isman kitun ya. Wa idza kana laka kitun, jika engkau misalnya punya kitun, cat, kucing, wa sammaitahu isman, jika kau memberi nama kucing itu dengan satu nama, fa inna hadzal isma, sesungguhnya nama itu yadullu alaihi wa yu'ayyinuhu, menunjukkan kucing tersebut dan menentukan suatu kucing tersebut. Coba kalau kamu punya kucing tapi nggak dikasih nama, pasti bingung manggilnya, gitu ya. Tapi kalau sudah kamu kasih kucing misalnya Blackie misalnya, karena kucingnya hitam, kamu kasih nama Blackie.
Ya, atau misalnya kucingnya putih, kamu kasih nama Baiti, Baiti atau Waiti gitu ya misalnya. Maka ya itu menjadi nama dia gitu. Wa hadza naw' minal ma'arif yusamma alaman. Ma'rifat, isim ma'rifat semacam ini disebut dengan isim alam. Dan isim alam dengan demikian termasuk isim ma'rifat. Isim yang tertentu, yang khusus. Okay. Al-qaidah. Al-alamu isim alam. Apa itu isim alam? Ismun ma'rifatun, isim ma'rifat yang tertentu. Summiya bihi, diberi nama dengan itu. Siapa yang diberi nama dengan isim alam itu? Syakhsun, seseorang. Au makanun, atau tempat. Au hayawan, atau hewan. Au ayyu syai'in akhar, atau apapun yang kau beri nama tertentu. Syakhsun, nama seseorang, contohnya Ahmad, Muhammad, siapa lagi? Aisyah, Fatimah, Ayu, Indah, ya, apa lagi? Khadijah, apa lagi? Fitri, Fitra, dan sebagainya. Itu nama orang. Itu namanya alam. Au makanun, atau nama tempat, misalnya Jakarta, Jogja, London, Aswan, ya, Nasr City, apa, Mesir, Indramayu, Cirebon, ya, Kuningan, Majalengka, Brebes, dan sebagainya. Kuning termasuk ini, Setu Kulon, Meru, Cirebon, dan sebagainya. Itu termasuk alam yang menunjukkan tempat. Au hayawanun, atau hayawan. Hayawan alam seperti hayawan itu bukan berarti kuda, kucing, bukan itu. Tetapi nama yang kita pakai untuk menyebut kucing, memberi nama tertentu. Misalnya kita punya hewan peliharaan, baik nama itu kucing, atau burung, ataupun ikan. Oh, ada yang kelewat. Atau apa namanya, kuda, kambing, ya, punya sapi. Kemudian kita kasih nama, ya, maka itu disebut dengan isim alam. Alam itu hewan. Atau apapun, kamu punya buku, ya, kamu punya buku, kamu kasih nama, itu juga alam, gitu ya. Ya, seperti judul buku juga alam. Oke, kita lanjutkan. Kalau dalam bahasa Indonesia, alam itu diawali dengan huruf kapital. Nama orang, nama tempat, nama daerah, ya, nama hewan, ya, atau sesuatu yang lain. Bukan jenis hewan, tapi nama hewan. Atau nama apapun, judul buku, ya, itu termasuk alam. Oke. Inilah pembahasan tentang isim alam. Gitu ya. Demikian pembahasan pada sore hari ini terkait dengan isim alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk berikutnya kita akan membahas al-mu'arraf bil alif wal lam. Oh, kita lanjutkan sekalian ya, satu lagi. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin.